Saya mau Bapak dan Ibu tidak boleh punya sifat busuk. Sifat busuk terutama ke siapa? Sama pasangan hidup. Kalau Bapak dan Ibu masih ada pasangannya, cemburuan. Nggak boleh. Dimaklumin aja Pak, namanya juga pasangan kadaluarsa. Gitu. Gimana caranya? Paksain. Sifat busuk tau gak sih Pak? Hatinya busuk tau gak? Suka pengen tahu. Suka, ya kepo. Suka pengen tahu. Kenapa ya laki gue gak ngubungin gue? Kenapa ya? Gak boleh lah. Kita suka pengen tahu. Udahlah, sekarang gede jengkel apa gede hajat? Nah, bisa gak jengkelnya dinolin? Gede hajat apa gede kepo? Gede hajat, bisa gak keponya dinolin? Iya, gede hajat apa gede pengen tahu? Gede hajat, bisa gak pengen taunya dinolin? Gede hajat apa gede nasehatin cucu? Gede hajat lah, ngapain nasehatin cucu? Soalnya cucu kalau dinasehatin kan dia belum tentu juga nerima. Udahlah, biarin aja. Kita minta sama Allah, biar Allah gerakin hati cucu kita, biar cucu kita selamat dunia akhirat. Nah begitu, udah jangan kita ngomong, kamu naik motor, sekarang gede hajat apa gede jengkel? Terutama ke suami. Kita nih para istri hobinya satu, ngerogoh kantong suami. Kalau memang ada isinya ya dibalikin dulu, walaupun cuma 10.000, 20.000 gitu loh. Ini kan enggak, lumayan. Tepuk tangan. Coba ada yang mau nanya gak? Ada yang mau nanya gak? Gak apa-apa, bebas. Gak apa-apa. Ini kan mumpung pesertanya gak banyak. Coba di shoot bos, pesertanya bos. Pesertanya di shoot bos tuh. Gak banyak kan? Besok udah banyak lagi. Waduh. Besok udah banyak lagi. Bisa ratusan. Ini kan paling cuma 20 ya. 30. Ayo dah yang mau nanya. Bebas. Hajatnya apa aja. Ya, ayo Mbak. Pak Haji, ngilangin rasa mikirnya itu yang agak susah Pak Haji. Gampang. Bisa gak otak lo ditempelin di alat kelamin laki lo? Bisa banget ya itu. Bisa banget Pak Haji. Iya, jadi kalau laki lo lagi tidur, lo gosok-gosok otak lo di alat kelamin laki lo. Sampai otak lo bolong. Pak, maaf nih Pak, Bu, ini bebas nanya apa aja. Pak, maaf nih. Ada gak ayatnya bunyi begini Pak? Ayatnya bunyi gini. Siapa yang mikir akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Ada gak tuh ayat? Nggak ada. Nggak ada kan? Lah kenapa dikerjain tuh mikir? Siapa yang mikir akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Kan nggak ada tuh ayat. Kok dikerjain? Nggak usah lah. Jadi mbaknya udah nggak usah mikir. Gimana besok ya anak saya ya. Apa kuliah apa enggak. Pak maju Pak sini Pak. Ayo sini. Sini. Tumbalnya kurang satu Pak. Sini. Jadi maunya saya, siapa yang mikir akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Kan nggak ada tuh ayat. Ya kenapa dikerjain? Enggak lah, nggak usah lah. Jadi mbaknya, besok gimana ya masa depan anak saya? Besok gimana ya saya tinggalnya di mana ya? Besok saya gimana ya? Nggak usah mbak. Saya nggak mikir. Alhamdulillah saya nggak mikir. Tuhan kesedihan. Apa nggak perasaan baik? Gimana ya? Enggak lah. Paksain. Saya sakit hampir berapa? 2 bulan? 2 bulan. 2 bulan ya? Iya. Nah 2 bulan kalau mbaknya lihat setiap hari Kamis saya maksain potong sapi. Setiap Kamis potong sapi. Ini udah yang ke-9. Yang ke-10 sama kebo putih. Paksain. Saya nggak tahu potongan yang keberapa nih saya sembuh. Saya nggak tahu. Motong lagi. Tadi barusan motong lagi. Saya nggak tahu motong yang keberapa. Alhamdulillah motong yang tadi
Saya bilang kok enakan ya. Saya bilang sama suster saya, suster boleh gak saya ngobrol sama tamu-tamu saya? Boleh. Tapi Pak Haji gak boleh salaman dulu. Kenapa? Ya kan paru-parunya baru normal. Ya deh, oke deh, kita ngobrol aja. Ya udah. Nah, coba bayangin bos, potongan yang ke-9. Jadi bapak dan ibu paksain, senyum, wajib bangun tidur harus senyum. Pak Haji sebelah saya nggak enak disenyumin, tembok senyumin. Ya habis gimana? Mau senyum pakai daster nggak pakai celana dalam, ada pusing ada. Jadi paksain, mikir saya nggak boleh mikir, gosok pakai alat kelamin suami. Iya Pak digosok. Kalau manggil suami apa ibu mbaknya? Pak E. Mohon maaf ya Pak E, tak gosok dulu ya, minjem ya. Ini berlaku buat semuanya. Tapi memang manjur, Mbak. Tanya suster saya. Setiap hari ibu kandung saya datang ke rumah saya hanya cuma satu. Dia rogoh alat kelaminnya ibu saya, taruhin di ujung pala sampai ujung kaki, ya, suster ya. Iya. Itu dari ujung pala sampai ujung kaki. Itu alat kelamin ibu saya di sembuh penyakitnya, pindah ke siapa, mau nyebutin nama-nama bapak dan ibu. Jadi gitu. Yuk, ada lagi? Bebas nanya apa aja. Ayo, mumpung ada kesempatan, ayo. Yang mana? Yang mana? Ayo bos. Coba nih, pegang bos. Assalamualaikum Pak Haji. Hmm. Alhamdulillah selama di RDAY ini banyak pengalaman Pak Haji yang saya dapatkan. Terutama Pak Sidik sebagai pimpinan Riado saya. Saya pamit, mungkin habis lebaran mau pulang Pak Haji. Tinggalnya di mana? Kerawang Pak Haji. Oh iya. Yang biasa fermentasi saya. Hah? Yang biasa fermentasi. Oh, fermentasi di kandang sapi. Iya betul. Oh iya, habis lebaran. Ya. Habis lebaran hari keberapa? Ini Pak Haji ngelihat situasi karyawan di sini takut banyak yang libur kan, saya nggak enak kalau pulang gitu. Oh iya. Nunggu stabil dulu gitu. Oh iya. Hajat saya itu waktu kemarin itu kan pengen punya istri Pak Haji. Pengen punya istri. Bos, lo ngomong pengen punya istri, ini alat kelamin ibu-ibu, embut, ayo. Coba lo ngomong begitu tuh, lihat alat kelamin perempuan lo, gendut, endat. Terus? Waktu perpisahan saya sama istri saya itu kan karena masalah si Ustadz waktu itu Pak Haji. Hah? Waktu perpisahan istri saya itu waktu itu ada masalah sama si Ustadz. Ya. Cuman sekarang setelah saya dapat yang baru, dia baik juga suka ngirimin duit ke saya ya. Tapi istri yang lama, ibunya anak-anak 2 minggu ini ngechat terus pengen balik lagi, jadi bingung. Iya. Tepuk tangan dong. Wow, luar biasa. Jadi kabulnya 2 Pak Haji. Alhamdulillah. Maaf Pak Haji. Iya, bingung saya. Bingung tapi bahagia gitu Pak Haji. Aduh. Bos, kalau saran saya, kalau bisa lo jangan pulang dulu aja bos. Lo di sini dulu, tetap Riado. Praktekin ilmu RDAY yang sholat tobat. Terus bersihin hati lo tuh yang masih ada kotor-kotor dikit, dibersihin di sini. Sambil lo Riado. Nanti kalau lo udah punya modal kira-kira 500 juta minimal. Atau 1 miliar baru lo boleh pulang. Atau minimal 500 juta aja. Bisa Pak Haji. Lah kan kemarin saya tanya, bos, apa yang bikin lo luar biasa ngasih ke RDAY anak yatim baju lebaran? Mau puasa ngasih baju lebaran, nih mau lebaran ngasih lagi baju lebaran lagi. Kemarin ngasih uang lagi, tunai lagi. Besok buat ini lagi. Kan gue cair jadi 200 miliar dengan meraktekin ilmu RDAY yang tadi. Hatinya nggak boleh busuk. Nah coba lo, jadi lo sambil kerja,
lupakan kejelekan ring 1. Coba bersihin sambil lo kerja, sambil lo bersihin. Kalau lo misalkan sekarang pulang nih terkabul, emang lo nggak perlu duit? Kan lo perlu duit, bos. Minimal 100 juta ada minimal. Syukur-syukur sih gue maunya 500 juta atau 1 miliar harus, dan pasti itu. Nah kalau gurunya aja bisa, masa muridnya enggak? Ini berlaku buat semua. Gitu. Jadi lo keluar dari RDAY dengan modal uang. Ada bos. Ada. Bos, kenapa sih gue tadi izin sama suster gue? Suster, izinin gue mau ngobrol sama tamu-tamu saya. Ya karena dia takut, dia ngizinin. Mau tahu bos? Suster gue takut ya. Ada tamu RDAY, kalau lo baca di grup, Bapak dan Ibu ada gak yang ada di grup nih? Ada ya? Kan ada yang motong sapi yang hajatnya cair 30 triliun. Baca gak? 30 triliun bos. Nah buat lo 500 juta deh, gak usah gede-gede dah gue maunya. Karena kan lo riado di sini bikin fermentasi. Bisa Pak Haji? Harus bisa dan pasti bisa. Gue bisa, masa lo gak bisa? Dan dia bisa. 30 triliun bos. Kalau aja nih bos, dia cair, kan gue bisa ngomong. Modalin tuh yang bikin fermentasi gue 500 juta ya. Bohong dia gak mau bos. Lu udah cair 30 triliun. Iya, karena lu udah mengabdi sama Allah, wasilahnya memuliakan ternaknya anak yatim. Bohong dia gak bakal mau. 30 triliun. Apalagi lu cuma 500 juta, recehan bos. Recehan, gue gak bohong. Nih. Kemarin gue kan minta kirimin video, ya kirimin videonya dong. Dia nggak ngirim bos. Hah? HP-nya mati. Jadi bilang HP-nya mati pak. Lah tamu gue nih yang 200 miliar cair kemarin, mana fotonya Ji? Lah ini orang riado goblok. Kenapa? Katanya HP-nya mati. Gue transfer 5 juta, kasih duitnya dia sekarang, suruh beli HP. Bener kemarin. Tuh. Iya, dikasih sama tamu gue yang cair 2 miliar. Karena dia pengen lihat. Coba lihat dong Ji, kandang kudanya. Iya deh. Tapi kan secure ngirim, gak ngirim. Akhirnya gue minta tolong suster gue ya. Panggil si Ian ya. Suruh kasih uang ya 5 juta ya. Suruh beli HP baru. Kirim. Bos, itu cuma 200 miliar bos. Apa artinya 5 juta buat dia? Demi dia dapat datanya RDAY. Nah, kalau ini yang 30 triliun, lo baca di grup deh. Kemarin ya, baru ya. Saya upload ya. Hajatnya cair 30 triliun ya. Nah, gue pasti ngomong, ini ibu kasih, ini. Nurut, gak mungkin gak nurut. Orang gurunya. Ini lo baru dapat jodoh udah merdeka. Dia baru dapat jodoh, alat kelamin ini langsung yes. Nah, kenapa? Iya, masa baru istilahnya kan dia kan baru cair, masih baru terkabul. Ini alat kelamin langsung yes. Udah selesai. Tahan dulu bos. Tahanlah, udah. Ntar dulu lah, yang penting lo bersyukurnya dulu banyak. Sholat tobatnya difokusin dulu, di sini kan lebih fokus. Kenapa sih Pak Haji kalau di rumah emang nggak fokus sholat tobat? Nggak bakal fokus bos. Lo baru sholat tobat, Allahu Akbar. Istri lo lewat pakai daster gak pakai celana dalam. Bohong lo nggak niban. Soalnya itu perempuan pengganggu bos. Iya Pak Haji. Diganggu mah. Udahlah, lo hajar dulu. Soalnya gue baru 2 hari ini kalau nggak salah tuh hajatnya 30 triliun bos. Bohong kalau nggak terkabul. Bohong, pasti terkabul. Pasti bos, nggak mungkin nggak. Proyek Bintuni 500 miliar.
Project Bintuni 500 miliar. Bohong nggak cair. Ini project yang gede-gede bos bakal cair banyak. Nggak mungkin lah. Pasti gue tunjuk. Nih ibu. Nih. Nggak mungkin nih nggak kasih lah. Namanya berbagi. Oke? Ya. Lo paksain dulu di sini. Jangan dulu. Bukannya gue nggak setuju. Alat kelamin lu dikaretin dulu. Sip, tepuk tangan dulu dong. Yuk, siapa lagi mau nanya? Lagi nggak nanya? Bebas. Satu lagi, ayo lagi. Bebas. Ayo. Ayo jangan malu-malu. Ayo bebas. Ayo jangan malu bu, malu-maluin. Ayo jangan malu-malu bu. Ayo. Ayo pak. Perwakilan. Kira-kira yang tadi saya ajarin, kalau pengen hajatnya terkabul sebelum lebaran, bisa gak hatinya nggak boleh busuk? Bapak dan Ibu bisa gak coba pelan-pelan? Terutama sama ring satu. Ring satu siapa sih? Istri, suami, ipar, sepupu, mertua, orang tua, tetangga, pemilik kos-kosan, sebelah tetangga tembok. Yang suka ngusir saya kalau di masjid gue lagi sholat, lagi wirid. Yang suka bersihin karpet, yang suka vakum karpet pagi-pagi. Ring satu. Tuh ring satu. Nah, sama tukang soto. Ayo. Ayo, Mas. Ayo coba, Mas. Coba. Bas. Tukang sotonya RDAY. Tukang sotonya RDAY. Ayo gimana tukang soto? Ya kan kayak gini Pak Bu. Deketin. Misalkan kadang kerja kan selalu malam udah capek, ngantuk, giliran mau minta soto aja. Kadang mungkin ganggu ini aja sih ya, orang lain ada sih. Nanti dulu buat tamu dulu. Padahal ya kita kan udah akhirnya tinggal aja lah pulang kan, tapi pulangnya dengan gerutu lah pasti kan. Masa kita udah sampai kerja dari pagi sampai malam gitu kan. Ini apa ini? Oh, ya. Ya kayak gitu. Ya nggak semua saya sih, semua saya mewakilin semua orang. Karena tentangnya saya masih. Ngomong aja tentang pribadi itu. Tanya pada ke saya, pada nggak berani ngomong. Nah ini saya sampaikan. Iya. Jangan begitulah Bu ya. Jadi pelayan sotonya RDAY nggak boleh kepancing jengkel, bapak juga nggak boleh jengkelin dia. Gimana coba? Maksud saya benar, bapak boleh. Bapak kan dari udah malam ya capek mau soto ya. Tapi katanya ibu ini ntar dulu, tamu dulu. Nah tapi kan bapak udah capek dulu ya. Nah coba yang kayak gitu-gitu pelan-pelan dilebur, dihindarin gimana tuh? Sholat udah, tahajud udah, bangun jam 00 udah, senyum udah, mandi udah, riado udah. Gantinya sedekah ekstrim, gantinya riado ekstrim udah. Tapi kok hajatnya lemot. Nah, coba ungkapan yang bapak tadi bener banget, ungkapan ibu juga tadi bener banget. Bisa gak jangan ada di bapak dan ibu, dan jangan juga ada di bapak dan ibu. Kita lebur deh. Gimana caranya itu? Namanya legowo sih kalau orang Jawa bilang. Bukan sabar pak. Kalau sabar jengkel ditahan-tahan. Jadi bapak nggak boleh ngelus dada. Kalau lihat ibu nggak boleh ngelus dada. Minimal bapak harus ngerogoh alat kelamin. Kalau puasa kan ada waktunya. Sebelum buka udah harus selesai semua. Tapi kan kadang-kadang tamunya juga, yang riado juga, dia kan lambat, giliran udah mau buka baru mau minum air, baru datang. Kata saya kan udah ada waktunya, karyawan 4:30, tamu 5:30, udah dibagi. Tapi kan tamu kan kadang diam, dilihatin diam. Yo, yang mau makan masih diam. Giliran buka
baru datang gitu kan, masih ada suami yang mau dikasihin puka kan mau puka sendiri gitu. Iya. Kayak gitu. Jadi kata saya kan udah ada jamnya, 4:30 karyawan, 5:30 tamu gitu. Tapi Jadi kan datangnya kan kadang-kadang habis adzan Allahu Akbar baru itu datang. baru datang. Jadi ibu juga kesel juga ya bu ya. Udah capek di dapur. Bukan di dapur saya lihat ibu suka senam. Ya. Sama yang Iya, ibu suka senam di dapur. Makanya kan kadang kucing saya suka ngaceng. tapi semenjak Pak Haji sakit ia nggak senam lagi. Iya, dia ke Jadinya Sentul. saya nggak bawa son ke dapur. Oh. Ditaruh. Iya, ibu senam ya di dapur ya, buat ngilangin jenuh ya. Dia datang macan. Ini sekalian boleh cerita. Iya, ya, Pak, deketin. ya? Ya, alhamdulillah saya dari awal ketemu Pak Haji lah di sinilah. Awal saya Riado udah berapa lama? udah 1 tahun lebih, 1 tahun ya. lebih 1 minggu lah. 1 tahun 1 minggu ya. Awal saya Riado itu kan sebetulnya saya tuh galau aja Pak Haji. Galau. Galau, bukan hajat apa gitu kan. Ya pernah cerita ke Pak Siti kan. Udah sebulan aja saya nggak tahu hajat saya apa kan. udah pernah cerita itu dari awal. Karena muka lo meragukan ya. Cuman kalau di proyek itu saya juga kan sebetulnya bidang saya tuh ya di maintenance sebetulnya Pak Haji, kayak ngelas di proyek-proyek bangunan sebetulnya. Ya, ayo Pak masuk sini. Sini ke tengah. Cuman Ayo ke tengah. waktu itu lagi kosong aja karena udah datang ke sini, di sini apa aja hajat bisa terkabulkan. Akhirnya ya uang buat sedekah ekstrim udah nggak ada lah karena udah lama penghasilan udah nggak ini kan. Saya kan nekat ketemu Pak Haji kan. Dan kebetulan alhamdulillah kan dulu kan kalau Riado persyaratannya harus naik ke pencerahan kan, harus ngomong di pencerahan, tapi saya tuh dari awal itu enggak, pasti dipermudah gitu kan. Nah akhirnya saya ketemu Pak Haji di belakang depan rumah Eyang itu kan, salaman langsung ngomong ke Pak Haji, Pak Haji saya mau izin Riado. Oh boleh gitu kan Pak Haji. Saya itu waktu itu cuma pegang omongannya Pak Haji aja gitu aja. Pak yang sana itu 10 miliar aja kabul, kamu pasti kabul. Ya terima kasih Pak Haji itu kan. Ya saran aja Pak Haji, baiknya saya di mana gitu kan, di sapi itu. Udah ngurus aja sapi gitu. Makanya saya langsung nemuin Pak Sidik, langsung ke sapi kan gitu. Dan kebetulan pas awal Riado itu saya kan emang nggak punya handphone. Jadi handphone saya hilang di masjid kan. Jadi saya tuh putus kontak semua sama ya semuanya lah, sama nggak ada kayak orang hilang kan, udah nggak bisa hubungin siapa-siapa. Jadi udah saya ya di situ mikir keluarga saya bagaimana gitu kan, anak istri bagaimana, tapi kan udah pasrah aja kan. Pasti urusan rezeki yang di rumah, anak istri pasti Allah, dengan saya Riado itu kan pasti Allah cukupi lah gitu. Pasti gitu kan. Ya alhamdulillah itu waktu baru 1 bulan kan saya pikir ini udah mulai tanda-tanda lah ya. Kan tukang dedak itu kebetulan ke tetangga saya itu yang ngirim dedak ke sini kan. Yang sekarang? Iya, yang sampai sekarang masih itu kan. Ya itu saya titip salam buat keluarga saya, ternyata saya tunggu-tunggu kabar. Nggak ada yang ngabarin, apa saya udah nggak diakuin gitu kan. Saya itu ya berpikirnya sih ya masih mikir apa udah nggak peduli itu kan. Nggak taunya itu pas supir kesini lagi tuh nggak disampaikan. Akhirnya ya udahlah gitu kan, mungkin belum waktunya saya diketemukan sama keluarga kan. Tapi saya masih terus berdoa terus itu. Alhamdulillah ada tamu dari ya kebetulan tetangga saya juga lagi kesini, tamu. Akhirnya itu tamu itu ya datang ke rumah, saya titip. Ya kebetulan saya udah punya handphone, saya juga alhamdulillah ya termasuk handphone ini kan
misalkan nggak punya duit buat beli handphone, cuman ngomong aja saya pasti punya handphone, nggak tahu dari mana nanti pasti ada kan gitu kan. Ya alhamdulillah ya ada. Ada. Gitu kan. Ada. Sekarang Ada itu, alhamdulillah ada gitu kan. Alhamdulillah setelah dengar kabar dari kampung itu kan udah lega kan. Itu bisa, kampungnya Bapak desanya apa? Desa Kroya Cilacap. Desa Kroya Cilacap. Desa Kroya Cilacap. Iya, Kabupaten Kecamatannya apa? Kecamatan Kroya. Desanya Desanya Pucung Lor. Pucung Pucung Lor. Pucung Lor. Desanya Desanya Pucung Lor. Kecamatannya Kroya. Kroya. Kabupaten Cilacap. Kabupaten Cilacap. Jadi kampungnya apa namanya? Jalan apa? Jalan Sadewa. Jalan Sadewa. Deket apa tuh rumahnya? Dekat Komplek. SD apa dekat kelurahan atau dekat kecamatan atau Komplek dekat DPR, daerah pinggir rel. Gue pikir nih yang lucu kadang Mas Regi. Gak taunya tukang sapi lucu juga lo ya. Gue pikir kadang bikin gue ketawa Regi. Gak taunya lu juga Itu, lucu. Karena depan rumah saya kan rel kan, jalan kereta itu kan. Namanya kampungnya apa? Pucung Lor. Pucung Lor. Iya, Gerubung Desanya Desa Pucung Lor, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. oke. Terus? Termasuk setelah dengar kabar itu ya, yang menurut saya terkabul juga yaitu antara kendaraan yang saya tinggal di sini dulu kan, kayak saya punya NMAX yang masih angsuran baru setahun 1 tahun kan. Ternyata udah di sini kan udah 1 tahun kan. Itu sampai sekarang juga alhamdulillah masih gitu kan. Dulu udah pernah datengin leasing. Udah pernah datengin leasing mau diambil, tapi ternyata alhamdulillah sampai sekarang juga masih aman itu kan, masih ada semua gitu. Kayak anak yang saya pikir waktu itu kan baru mau lulus SMA kan waktu saya kesini, saya juga anak gimana nggak taunya sekarang juga tanpa saya ngirimin ke kampung, alhamdulillah anak sekarang malah saya lagi jalanin pendidikan mau ke Korea gitu kan, berarti kan ada jalan untuk biaya pendidikan yang sekarang ini. Jadi walaupun Bapak Riyado di sini, keluarga dijamin sama Allah ya. Iya, alhamdulillah. Jadi nggak usah takut gitu kan? Iya. Nah berarti Bapak nggak pulang, tenang aja. Alat kelamin 2 aman bos. Tinggal nanti dikasih parutan kelapa. Masalahnya Pak Haji pengen itu katanya, pengen nikah dulu katanya maksudnya. Tahan dulu bos. Semua perempuan begitu bos. Semua perempuan begitu bos. Gatel. Nah tahan dulu bos. Tenang aja. Lo kalau pengen ya lihat yang punya betina sapi dulu aja. Anget. Ya kalau sekarang kan berarti tinggal terakhir untuk apa, kabulnya saya itu yang sesuai apa yang pernah Pak Haji omongin ke saya. Pak. Iya, harus punya Iya, modal. 10 miliar pasti kamu Pasti. kabul. Itu aja itu. Karena nih Pak, yang hajatnya cair 30 triliun, ini kan saya nggak duga-duga 2 hari yang lalu. Cair 30 triliun. Coba bayangin Pak. Kalau yang 200 miliar mah udah ada beberapa orang. Kayak Mbak Lisa sama Mas Abi, kan alhamdulillah tuh. Project-projectnya kan. Yang kemarin kan yang sekarang juga cair juga. Tapi yang 30 triliun Pak. Saya tanya sama Mas Abi, Mas 30 triliun ikutan gak Mas? Ikut Pak Haji, alhamdulillah. Justru projectnya dari kita. Oh iya. Nah bohong bos kalau misalkan cair, nggak mungkin. Tenang aja. Jangan takut. Kayak kemarin kan, bos, lo cair ya. Berangkatin anak yatim gue umroh ya. Kan Abi berangkatin anak yatim umroh. Berangkatin ya. Tuh. Ustadz-ustadznya, tamu-tamunya diberangkatin kan. Kang Nur diberangkatin umroh. Tuh, tenang aja bos. Ustadz diberangkatin, anak yatim diberangkatin. Ada lagi si siapa tuh namanya. Ivan diberangkatin. Terus ada lagi diberangkatin. Tenang aja, pasti nurut. Nggak mungkin nggak, apalagi kan cuman 10 miliar lah bos. Maksud saya udah aja lo total aja total. Jadi kayak orang bacaan sholat.
wa nasuki wa mayaya wa mamati lillahi robil. Artinya apa Pak? Bareng-bareng. Wa nasuki wa mayaya wa mamati lillahi robil alamin. Artinya apa Pak? Bu. Sesungguhnya hidupku, matiku. Coba kompak. 1, 2, 3. Sesungguhnya hidupku, matiku, ibadahku semua hanya untuk Allah. Iya, untuk Allah. Ini kan enggak. Kita hidup mati untuk punya rumah. Hidup mati untuk anak sekolah. Entar aja dulu. Udah aja. Wa nasuki wa mayaya wa mati. Coba bayangin bos. Gue sakit. Dipaksa sama Eyang. Apa yang dijalanin? Potong sapi yang. Pokoknya paksain potong sapi. Potongan yang ke-9 nih. Nah coba lu paksain juga bos. Wa nasuki wa mayaya wa mamati lillahi robil alamin. Kekentalan darah 5.000 loh bos. Tidak ada loh bos. 4.000 udah paling tinggi bos. Udah 5.000 mah di atas rata-rata udah. Wah nggak tahu udah. Minum yang banyak, minum yang banyak. Gue minum banyak. Iya biar encer katanya. Iya minum banyak. Malah paru-paru gue kerendam bos. Tapi ya nggak apa-apa gitu. Namanya nggak tahu kan. Kata dokter jangan terlalu banyak. Jadinya kan paru-parunya kerendam. Ya udah deh. Ya udah dikurangin ini normal sekarang bisa. Jadi lo ngabdi aja bos. Jadi nanti gue kirim di grup. Kalau nggak hari ini besok. Orang utangnya 2 miliar. Dia utangnya 2 miliar. Utangnya 20 miliar. Nah tinggal punya mobil kijang. Datanglah ke kiai. Mobil kijangnya disedekahin. Dijual. Duitnya yang 195 dikasih ke kiainya. Yang 5 juta buat pegangan. Nah karena dia niatnya ke sedekahnya udah maksimal total. Kan dia utangnya 20 miliar. Tinggal punya aset kijang. Nah kijangnya itu dijual. Kata kiai berani gak disedekahin? Berani dijual. 195-nya dikasih ke kiai duitnya. Ke ustadznya. Ke gurunya. Yang 5 juta buat pegangan dia. Nah 5 juta itu dia bawalah ke bandara. Dia mau pergi kemana ya 5 juta. Ketemulah sama teman SD. Teman SD-nya mau keluar negeri. Dia punya peternakan sapi. Peternakan sapinya dia suruh ngelola. Alhamdulillah udah dikelola sama dia. Alhamdulillah dia dikelola sama dia. Sampai utangnya dia lunas tuh 20 miliar. Nah dia bilang sama pemilik sapinya teman SD-nya. Ini gimana nih kelanjutan sapinya? Ya udah buat lu aja sapinya. Wow, nanti ada videonya saya kirim di grup. Buat bapak dan ibu yang belum masuk di grup, minta masukin ke grup itu. Admin minta masukin, nanti saya kirim di grup. Nah mau saya, bapak dan ibu kan belum bisa sedekah ekstrim. Gantinya pakai ibadah ekstrim. Pakai riado ekstrim aja. Ya kayak bapak tadi. Bisa urusin sapinya anak yatim. Urusin. Kalau ada apa laporan. Gitu. Tenang aja bos. Nanti ada jalannya. Saya juga nggak mimpi. Ngurusin anak yatim. Bisa ketemu orang yang punya hajat 30 triliun. Saya nggak mimpi ngurusin anak yatim. Ketemu orang yang punya hajatnya 200 miliar. Ketemu pembesar, jenderal, presiden, menteri. Nggak mimpi. Wasilanya anak yatim. Terus kedua bapak dan ibu lihat gak di grup. Ada Bu Yesi. 4 tahun yang lalu dia datang ke sini. Dia punya toko emas. 12 toko emas. Kemarin ngundang anak yatim. Alhamdulillah tokonya udah 21. Coba bapak dan ibu. Dari 12 toko emas, sekarang toko emasnya 21. Nah, kalau bapak dan ibu belum bisa sedekah ekstrim kayak Bu Yosi, belum bisa, ya kan riado ekstrim. Coba dong. Bisa? Bisa? Ya, yuk lanjut.